Kekasih-kekasih Tuhan, Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30 menjadi perenungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini yang berkata, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Kekasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema, cinta pada dunia adalah jerat kerajaan Allah. Cinta artinya suka sekali atau sayang sekali, sedangkan jerat adalah suatu perangkap yang dibuat dari tali untuk mencelakakan orang atau hewan dan lain sebagainya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang sombong biasanya mengukur kesuksesan diri sendiri dengan ukuran yang dipakai oleh dunia. Misalnya, dia merasa bahwa dirinya sukses di dunia ini karena memiliki harta kekayaan, kekuasaan, bahkan kepintaran yang melebihi rekan-rekan kerjanya. Tidak jarang orang sombong menghalalkan segala cara demi memperoleh pengakuan dari orang lain atas kesuksesan yang digapainya. Jelaslah bahwa pemimpin yang datang kepada Yesus ini merasa bahwa dia sudah memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai orang yang taat karena dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Sehingga dengan berani ia bertanya kepada Yesus, "Apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Ia siap untuk merespon semua jawaban daripada Yesus dengan mengatakan, "Aku sudah melakukan semuanya." Cara bertanyanya pun sudah menunjukkan sikap menjilatnya. Ia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Yesus segera menjawab dan menegur sikap menjilatnya dan menekan orang tersebut, bahkan membongkar kesombongannya, yaitu kekayaannya, bahwa itu semua dia harus menjualnya dan benar-benar mengikuti Yesus, dan pada akhirnya ia memperoleh hidup kekal. Ternyata si pemimpin ini atau pemuda ini tidak siap meninggalkan harta kekayaannya karena dia lebih cinta terhadap harta dunia daripada mengikuti Tuhan Yesus. Murid-muridnya bersikap sebaliknya. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka, harta kekayaan mereka, pekerjaan mereka, dan benar-benar mengikuti Yesus dan merendahkan diri. Dan pada akhirnya menyadarkan mereka bahwa prestasi dunia tidak membawa mereka untuk dekat kepada Allah. Sehingga atas sikap mereka yang tidak menyadarkan diri mereka terhadap sukses dunia, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang sukses. Hal yang terpenting yang bisa kita pakai untuk mengerti keadaan rohani kita adalah seberapa jauh kita mengasihi sesama dan Kristus dalam hidup kita. Hal inilah juga yang dipakai oleh Kristus untuk menguji eksistensi daripada pemuda itu. Jika ia mengasihi Kristus dengan kasih yang sejati, maka dengan tidak berat hati untuk meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus dan tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan Yesus dalam kehidupannya. Begitupun sebaliknya,
jika ia memiliki kasih yang sejati terhadap sesamanya, maka jika ada kesempatan, dia akan membagikan harta kekayaannya terhadap orang-orang yang berkekurangan, yaitu orang-orang yang menerima berkat Allah melalui hidupnya. Banyak orang yang kita temui dalam diri mereka yang layak dipuji, baik mereka menempuh sebuah kesuksesan, kekuasaan, bahkan jabatan yang mereka miliki, bahkan bentuk fisik, kegantengan, kecantikan, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang layak dipuji karena keberadaan mereka. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika mereka tinggalkan Kristus dan menjadi orang yang arogan, mereka akan menjadi orang-orang yang binasa. Sebagai orang Kristen, kasih tidak sebatas berpusat pada hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi ketika kita mampu untuk menegur sesama kita yang karena kelalaian mereka tidak hidup takut akan Tuhan, mereka menyimpang daripada Tuhan. Ketika kita punya waktu, kita memiliki kerendahan hati untuk menegur mereka dan menunjukkan sikap kasih kita terhadap mereka, itulah kasih yang sesungguhnya. Dan kasih itu tidak hanya berpusat pada sifatnya materi. Dan jangan merasa rugi jika kita mengorbankan waktu pikiran kita terhadap orang lain. Tetapi yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita sadari bahwa seberapa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara.